Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Daru Purnama Ningtyas, NIM 1912122, kelas akuntansi C akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan, yang dianugerahkan Tuhan dan wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Berikutnya menurut John Matterson. John Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Berikutnya menurut Miriam Budiarjo. Menurut beliau, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu bersifat universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku maupun agama. Selanjutnya, menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Yang berikutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada, dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam kediamannya. Ruang lingkup hak asasi manusia yang kelima yaitu setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Berikutnya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, dipaksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang terakhir, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, meliputi hak menyampaikan pendapat, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu meliputi hak untuk dipilih dan memilih, hak membuat dan mendirikan parpol, dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum,
hak untuk menjadi PNS, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hak kebebasan melakukan kegiatan jual-beli, hutang piutang, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Kemudian, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Macam-macam hak asasi manusia yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya, meliputi hak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, HAM bersifat hakiki, merupakan hak asasi manusia yang sudah ada sejak dalam kandungan. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang ketiga, bersifat universal, yaitu HAM berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak memandang status sosial, usia, ras, suku, maupun agama. Ciri khusus HAM yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan haknya. Pelanggaran HAM adalah tindakan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, secara sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kasus pelanggaran HAM berat dan kasus pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran HAM berat, contohnya penyiksaan, pembunuhan massal atau kasus genosida, penghilangan seseorang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi, dan pembunuhan sewenang-wenang. Kasus pelanggaran HAM biasa, contohnya penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk berpendapat. Selain itu, kasus pelanggaran HAM dapat kita temui di lingkungan sekitar, yang menimpa anak-anak, misalnya banyak anak di bawah umur yang dipaksa bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, antara lain menjadi pengamen, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk dipekerjakan secara tidak pantas. Kasus-kasus seperti ini berarti anak-anak tersebut sudah kehilangan haknya, yaitu hak mendapatkan perlindungan orang tua. Kasus pelanggaran HAM yang sering kita jumpai di sekitar seperti pencurian, penggunaan narkoba, penganiayaan, perampokan, dan perkelahian. Upaya penegakan HAM. Berikut ini merupakan langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Yang ketiga, peningkatan pemahaman dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Upaya perlindungan HAM yang berikutnya yaitu memacu keberanian warga untuk melapor bila ada pelanggaran HAM. Kemudian, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang mengenai HAM. Selanjutnya, membentuk pusat kajian HAM. Yang terakhir, meningkatkan peran aktif media massa. Lembaga Perlindungan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah membentuk lembaga-lembaga resmi seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam bentuk LSM Pro Demokrasi dan HAM. Lembaga Perlindungan HAM yang pertama yaitu Komnas HAM. Komnas HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia di Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang kedua, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
Selain menjalankan dua tugas tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pengkajian dan penelitian, yaitu melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyuluhan, yaitu menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Fungsi yang ketiga, fungsi pemantauan, pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi mediasi, yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penelitian ahli. Lembaga perlindungan HAM yang berikutnya yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak dan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KNPA lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan misalnya diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga mendorong lahirnya UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di samping KNPA juga dikenal KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI nomor 23 tahun 2002. Tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan ini bersifat independen dan bertujuan menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan, pengembangan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut, yaitu penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah, dan melaksanakan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Di samping lembaga penegakan HAM bentukan pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non-Governmental Organization yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Pro Demokrasi dan HAM. LSM yang mengenai berbagai aspek HAM sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Di berbagai daerah pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.